Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Resapi GKJ Marguyudan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, namun alangkah baiknya kita akan mohon bimbingan Tuhan di dalam doa agar kita tahu apa yang Tuhan ingin kerjakan melalui firman Tuhan yang saat ini nanti kita akan dengar bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali Tuhan kami bersyukur karena sampai saat ini, sampai pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk menikmati udara segar dan kesehatan bagi tubuh kami. Dan jika sebentar kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan sudi membuka hati pikiran kami agar supaya kami tahu dan memahami apa yang Tuhan berikan kepada diri kami melalui firman-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mau serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan yang kita akan dengar bersama-sama diambil dari Filipi 4 ayat 4 sampai yang ke-6. Yang demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Adapun tema pada pagi hari ini dengan judul Kunci Sukacita Sejati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada satu ilustrasi yang demikian. Di sebuah ruangan tamu yang hangat dan nyaman, ada seorang anak yang kira-kira berumur 5 tahun. Dia seorang perempuan yang sedang mengalami badai emosi. Matanya berkaca-kaca, tangannya terlipat di depan dada, dan bibirnya mengerucut. Sasa baru saja meminta sebuah boneka beruang pink besar dari toko mainan. Tetapi orang tuanya berkata, mungkin lain kali ya nak. Lalu seketika itu raut wajah yang tadinya penuh dengan sukacita berubah perlahan menjadi memerah karena dipicu rasa kekecewaan dan rasa sedih. Sasa mulai marah, bahkan nada suaranya meninggi hingga ia akhirnya berteriak, "Tapi aku mau sekarang." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, reaksi Sasa menunjukkan satu sikap yang jauh berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus dalam pengalaman hidupnya yang tidak menyenangkan yang dialami. Meskipun ada di tengah situasi yang tidak menyenangkan karena dia harus mendekam dalam penjara, namun Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan tetap menerima apa yang harus dia alami pada saat itu. Di dalam penjara, Rasul Paulus menuliskan surat yang sangat luar biasa kepada jemaat di kota Filipi. Paulus menuliskan kata-kata yang cukup menggema melintasi abad. Bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Sekali lagi, aku katakan, bersukacitalah. Pesan yang sangat dan sungguh luar biasa yang ditulis oleh Rasul Paulus yang ada di dalam penjara. Dia dibelenggu oleh karena ketidakdosaan, tetapi karena difitnah, karena dianiaya dan bahkan dimasukkan ke dalam jeruji penjara yang tidak seharusnya dia alami. Bapak Ibu yang terkasih, hal ini bukan hanya sekedar ajakan Rasul Paulus, bukan sekedar ajakan untuk bahagia dalam keadaan yang menyenangkan,
melainkan sebuah panggilan untuk menemukan sukacita dalam Tuhan, apapun situasi yang sedang dihadapi, kondisi apapun yang sedang dialami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada kenyataan sukacita yang selalu kita harapkan adalah sukacita yang sesuai dengan apa yang kita inginkan secara manusiawi, seperti tidak ada kekurangan dalam kebutuhan ekonomi, selalu hidup dalam berkelimpahan, dijauhkan dari segala penderitaan atau kesengsaraan, keluarga tidak pernah terjadi permasalahan dan lain sebagainya. Inilah harapan-harapan. Tetapi kadang harapan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan yang harus dihadapi oleh kita sebagai manusia yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup di atas muka bumi ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus di dalam tulisannya mengingatkan kepada kita sekalian, khususnya di Filipi 4 ayat 4, bukan hanya sekedar ajakan untuk bersukacita, melainkan juga sebuah pengingat bahwa sukacita sejati hanya dapat ditemukan dalam Tuhan. Sukacita itu tidak tergantung pada situasi, kondisi, melainkan pada bagaimana hubungan kita yang sangat dekat dan sangat mendalam dengan Sang Pencipta, yaitu Yesus Kristus. Di tengah-tengah dunia yang seringkali menawarkan sukacita sementara, kadang ini membuat kita terlena, sehingga seakan-akan itulah yang menjadikan diri kita menerima sukacita. Inilah yang kami harapkan. Ayat-ayat tadi mengajak kita untuk mencari sukacita kekal dalam pribadi Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Bersukacitalah dalam Tuhan, bukan karena keadaan, melainkan karena Dia yang tak pernah berubah, yang penuh kasih dan setia dalam segala hal di dalam kehidupan setiap kita bagi orang-orang percaya. Itulah yang ingin Rasul Paulus nyatakan kepada semua orang, termasuk kita sebagai orang-orang percaya. Bukan karena situasi kondisi yang hanya menurut keinginan manusiawi kita, namun bagaimana sukacita yang sejati di dalam Tuhan itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali Tuhan kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan firman-Mu yang indah, bagaimana kami harus bersukacita seperti Rasul Paulus tetap bersukacita walaupun dalam keadaan yang tidak menyenangkan, memprihatinkan, terbelenggu oleh karena kondisi dan situasi yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon biarkah dengan keteladanan yang Rasul Paulus nyatakan melalui firman-Mu, kami mencoba untuk mencari bagaimana sukacita sejati bukan hanya karena apapun yang ada dan apapun yang menjadi harapan kita itu terpenuhi. Namun ketika kita masih ada dan hidup di dunia ini, maka sukacita yang sejati adalah bagaimana kami membina hubungan yang terus-menerus dengan Sang Pencipta, yaitu adalah Yesus Kristus pribadi. Terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan berikan. Biarlah firman ini boleh membekali di dalam diri kami untuk kami laksanakan di dalam kehidupan keseharian kami. Jika ada dosa yang terselip pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan sudi mengampuni.
Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.